Teman-teman, bayangkan satu nama ini masuk ke timnas Indonesia. Masih muda, main di Eropa, jebolan akademi elit, fleksibel di banyak posisi, dan punya darah Indonesia. Kalau ini benar-benar terjadi, bukan cuma memperkuat timnas, tapi bisa langsung mengancam posisi pemain bintang yang selama ini kita anggap tak tergantikan. Namanya Nereso Kasanwirjo. Dan hari ini kita akan bongkar satu persatu. Kenapa naturalisasi pemain ini bisa menjadi keuntungan besar untuk timnas Indonesia? Dan kenapa namanya layak serius dipertimbangkan oleh PSSI dan John Herman? Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman setuju timnas Indonesia butuh tambahan kualitas dari Eropa. Lalu komen pendapat teman-teman di bawah, setuju atau tidak Nereso Kasanwirjo dinaturalisasi. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan timnas Indonesia yang mendalam dan berkelas. Dan pastikan teman-teman, nyalakan lonceng notifikasi karena setiap update penting soal timnas, naturalisasi, dan pemain diaspora selalu kita bahas di sini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Dilansir dari salah satu media, salah satu pemain keturunan yang masih eligible membela timnas Indonesia, Nereso Kasanwirjo, resmi bergabung dengan Fortuna Sittard. Ia didatangkan dari Feyenoord dengan status peminjaman hingga 30 Juni 2026. Pengumuman resminya diumumkan langsung lewat akun Instagram Fortuna Sittard pada Selasa 6 Januari 2026. Fortuna Sittard menulis bahwa mereka memperkuat skuad dengan mendatangkan bek serbaguna yang punya pengalaman di level atas. Yang menariknya teman-teman, di klub barunya ini, Nereso akan bermain satu tim dengan bek timnas Indonesia, yakni Justin Hubner. Dan disinilah cerita mulai menarik. Dengan adanya Justin Hubner di Fortuna Sittard, bukan tidak mungkin terjadi pendekatan secara personal. Kita tahu, pelatih timnas Indonesia saat ini adalah John Herman, pelatih yang sangat mengandalkan komunikasi, pendekatan emosional, dan visi jangka panjangnya. Bayangkan jika Justin Hubner ikut membuka pintu, memberikan gambaran tentang atmosfer timnas Indonesia yang sekarang, tentang proyek besar yang sedang dibangun, tentang peluang tampil reguler di level internasional. Itu bisa menjadi faktor penentu. Apalagi secara status, Nereso Kasanwirjo belum pernah tampil 1 menit pun untuk timnas senior Belanda. Artinya apa teman-teman? Secara regulasi FIFA, ia masih sangat eligible untuk membela timnas Indonesia. Nereso Kasanwirjo memiliki darah Indonesia dari Jawa dan juga memiliki garis keturunan Suriname. Seperti banyak pemain Belanda lainnya yang akhirnya sukses di level internasional. Untuk usia, masih 23 tahun, ini usia emas untuk proyek jangka panjang. Dan inilah yang membuat namanya sangat ideal untuk timnas Indonesia ke depannya. Dengan fleksibilitasnya, Nereso Kasanwirjo berpotensi mengancam posisi beberapa nama besar. Di antaranya Sandy Walsh yang kini bermain di Buriram United dan Rizky Ridho, bek andalan Persija Jakarta. Bukan karena mereka buruk teman-teman, tapi karena kompetisi sehat adalah kunci tim nasional besar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling terpenting, yaitu mengenai keuntungan besar jika timnas Indonesia menaturalisasi Nereso Kasanwirjo. Yang pertama adalah proyek jangka panjang. Keuntungan pertama jelas soal usia. Nereso lahir tahun 2022, artinya jika dinaturalisasi sekarang, timnas Indonesia bisa
memakai jasanya 8-10 tahun ke depan. Ini bukan soal instan, ini investasi jangka panjang. Lalu yang kedua, pengalaman Eropa di usia muda. Sejak kecil, Nerazzurro sudah ditempa di Ajax dari 2013 sampai 2018. Lalu ke FC Groningen, kemudian Feyenoord, pernah ke Rapid Vienna, Rangers FC, Molde, dan kini Fortuna Sittard. Ini bukan pemain karbitan, ini produk sistem sepak bola Eropa. Yang ketiga, statistik yang konsisten. Di FC Groningen saja, 52 pertandingan, 3 gol, 1 assist, lebih dari 4.000 menit bermain. Belum lagi di Ajax U21, Rapid Vienna hingga Rangers. Artinya, ia bukan penghangat bangku cadangan. Keempat, pengalaman timnas Belanda kelompok usia. Total 37 cap di timnas Belanda junior dari U15 sampai U21. Ia pernah satu tim dengan Joshua Zirkzee, Milian Manhoef, lalu ada Rian Flamengo. Lingkungan kompetitif ini membentuk mentalnya. Yang kelima, multifungsi di banyak posisi. Ini poin krusial, teman-teman. Nerazzurro bisa bermain sebagai bek tengah, bek kanan, bek kiri, bahkan gelandang bertahan. Dalam sepak bola modern, pemain seperti ini sangat mahal nilainya. Yang keenam, kecepatan dan sprint. Sebagai fullback, ia punya kecepatan yang bukan cuma untuk overlap, tapi juga recovery saat bertahan. Ini penting untuk menghadapi lawan-lawan Asia yang cepat. Ketujuh, reading the game dan interceptnya. Nerazzurro dikenal tenang, ia jarang panik, mampu membaca arah bola dan memotong serangan sebelum jadi bahaya. Ini tipe back modern, teman-teman, bukan sekedar sapu bersih. Yang kedelapan, mental juara. Meski masih muda, koleksi gelarnya sudah lebih banyak dari beberapa back senior di timnas saat ini. Juara liga, juara turnamen internasional, dan itu membentuk mental kompetitifnya. Teman-teman, timnas Indonesia sedang naik level. Target kita bukan lagi sekedar lolos, tapi untuk bersaing. Untuk itu kita butuh kedalaman skuad, variasi taktik, pemain dengan pengalaman Eropa, dan Nerazzurro Casonvirjo memenuhi semuanya. Jadi teman-teman, naturalisasi Nerazzurro Casonvirjo bukan soal menggusur pemain lokal, bukan soal instan. Ini soal meningkatkan standar, memaksa semua pemain untuk berkembang, dan membawanya timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah PSSI dan John Hetman berani mengambil langkah strategis ini? Kalau menurut teman-teman, apakah Nerazzurro Casonvirjo layak dipanggil pulang sebagai anak bangsa? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Saya Irfan, dan seperti biasa kita akan terus kawal masa depan timnas Indonesia dengan pikiran jernih, analisis tajam, dan cinta yang tulus. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.